waktu ada tamu cewek itu teman-teman yang ada di samping saya itu kan, itu nggak ada yang lihat. Menggali kembali kearifan lokal, mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Halo konco kita Wasiat Simbah, kembali bersama saya Salsabila Putri tentunya dalam program Kitab Wasiat Simbah. Nah, sebelumnya kita telah berbincang bersama narasumber yang menceritakan kejadian di sekitar rumahnya, yang mana di sekitar rumahnya itu ternyata banyak kejadian-kejadian entah di luar rumah maupun di dalam rumah, yang mana itu berkesinambungan ya teman-teman. Nah, sekarang saat ini Sabil sudah bersama dengan Mbah Gunung. Kali ini Mbah Gunung akan menceritakan bagaimana pengalaman mistisnya, mengalami gangguan ataupun mempunyai pengalaman mistis lainnya. Ya, kita nanti akan mendengarkan bersama-sama. Tak lupa kita sapa dulu Mbah Gunung. Halo Mbah Gunung. Halo, apa kabar Kak Sabil? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Kalau kabar Mbah Gunung sendiri gimana? Baik, sehat. Alhamdulillah. Ya. Oke, nah Mbah Gunung. Ya. Seperti kita Wasiat Simbah sebelumnya itu kan Sabil kemarin sudah berbincang bersama Mas Viko ya, Pak Mbah Gunung, tentang kejadian di luar rumahnya ataupun di dalam rumahnya, pokoknya di sekitar rumah gitu. Nah, kalau dari Mbah Gunung sendiri nih, Mbah Gunung udah tahu belum sih nanti mau nyeritain kejadian mistis seperti apa ke pendengar konco kita Wasiat Simbah itu? Oh ya, kita sapa dulu ya konco kita Wasiat Simbahnya. Halo para konco kita Wasiat Simbah, ini Mbah Gunung mau menceritakan kisah mistis yang ternyata itu benar-benar terjadi. Ya gini Mbak Kak Sabil ya. Iya. Ini saya mau menceritakan tentang kejadian di tahun 2006. Itu di saat gempa tektonik ya waktu itu di wilayah Bantul dan Yogyakarta. Iya. Yang terkena dampak luar biasa. Nah, ini mungkin saya mau bercerita ke hal itu, Kak Sabil. Oke, berarti ini kan nanti fokusnya kita ke cerita di gempa 2006 ya Pak ya. Yang mana itu pusatnya ada di daerah Pundong, Imogiri Pundong ya Pak ya. Pertemuan Kali Oyo Opak ya. Iya, pertemuan Kali Oyo Opak. Dan begitulah konco kita Wasiat Simbah, untuk kita tetap mendengarkan bagaimana sih pengalaman mistis bercerita dari Mbah Gunung tentang kejadian waktu gempa 2006. Proses dari sesuatu yang tidak diduga-duga dan tidak dinyana-nyana ya waktu itu. Karena waktu itu kejadian tahun bulan Mei 2006 itu, waktu itu Gunung Merapi itu juga ada tanda mau meletus ya. Jadi warga Bantul, warga Jogja dan sekitarnya itu kalau tiap sore itu mesti melihat lelehan lahar itu. Lava pijar itu ya Pak ya. Jadi kalau malam itu kan terlihat bagus itu. Nah, itu hampir tiap malam tuh di daerah mana? Daerah-daerah yang bisa untuk melihat Gunung Merapi itu banyak orang yang melihat, menonton gitu. Jadi lava-lava pijar meleleh dari Gunung Merapi itu terlihat. Nah, selanjutnya di waktu itu pas saya di rumah hari Minggu, yaitu tanggal 20 Mei
tanggal 20 Mei itu saya kan kedatangan tamu, teman-teman pada main ke rumah gitu. Oke. Nah teman-teman itu ceritanya membahas ini, ya sekalian dolan gitu ya, dolan sambil bercerita, Om, Gunung Merapi iki kita jeblok kan gitu kan ceritanya. Ya kita ngobrol sharing-sharing gitu. Waktu itu sekitar jam 8 malam ya, jam 8 malam kita ada berlima itu ya. Iya. Ada teman-teman yang dari BPD, ada yang dari UPN itu, terus ada juga anak-anak dari Padepokan, itu sekitar orang 5 atau 7 orang itu waktu itu. Nah waktu sekitar jam 9 malam itu Kak Sapin. Jadi rumah itu kan sebelah timurnya ada jalan. Oke. Ya ada jalan, tapi jalannya belum diaspal. Belum diaspal, jadi masih ini tanah bebatuan gitu loh. Yeah. Lah waktu ngobrol-ngobrol kita kan di luar waktu itu ya. Waktu di luar itu saya itu kok seperti ini melihat banyak orang di jalan itu gitu loh. Jalan itu seperti penuh. Tadinya itu sepi. Tadinya jalan itu sepi karena daerah tempat tinggal saya itu kan ya agak di daerah pegunungan gitu loh. Daerah pegunungan. Jadi jalannya itu agak naik gitu. Jadi kalau sudah jam 20 ke atas itu udah sepi di tahun itu 2006 itu. Kebetulan saya itu kok melihat di jalan itu ya, di jalan itu ramai padat. Jadi orang yang dari selatan itu pada ke utara, yang dari utara itu ke selatan. Ada yang membawa tikar, ada yang membawa perkakas alat dapur, wajan, ketel, dan ada yang ini membawa anak-anaknya, membawa kayak tas buntelan. Kayak tas persiapan buat jadi buntelan kayak kain itu. Jadi digotong-gotong gitu ya. Yang dalamnya itu mungkin isinya kain-kain atau baju-baju untuk ganti. Nah saya kan tanya ini sama teman-teman yang ada di waktu itu yang ngobrol-ngobrol, kaki wong do ngopo ya, saya kan gitu kan. Kaki wong do ngopo gitu, kok rame banget. Nah kebetulan teman-teman tuh nggak ada yang lihat gitu loh, dan satu pun nggak ada yang lihat. Sing endi to Om, sing endi to, yang mana to gitu kan. Itu loh neng dalan itu rame banget, ngantek padet dalannya, uyuk-uyukan, saya kan gitu. Nggak lihat. Nah semua mengatakan nggak lihat. Saya kan, wah ini aneh, saya kan gitu. Iya. Aneh. Ya udah, aku tak coba tak tekon, saya kan gitu kan. Aku tak coba tekon sing do mlaku kuwi, yang pada di jalan itu. Akhirnya saya turun dari rumah. Jadi rumah saya itu kan ada kayak agak tinggi, ada tangganya gitu, Kak Sabil ya. Iya. Terus akhirnya saya turun, jadi jarak dari jalan itu ya cuma sekitar 5 meteran. Ya, karena kan belum dipager ya, belum dipager ya. Nah, itu masih ada tanaman-tanaman untuk pagar itu gitu. Nah itu terus saya datangi jalan itu, dekat jalan itu. Terus saya tanya, kok rame banget ki ono apa? Saya kan gitu kan. Kok rame banget ono apa, kok do uyuk-uyukan, do ribut, sik ngalor do ngidul. Mate yang dari utara kok ke selatan, yang dari selatan kok ke utara. Itu ada yang jawab waktu itu, Donyaku wis kacau gitu. Donyaku wis kacau. Ayo kowe gek melu lunga gitu. Nah, saya kan bingung. Jadi di satu sisi teman-teman saya tadi tidak melihat seorang pun ya di jalan itu. Terus saya menyapa itu ada jawaban seperti itu. Artinya itu di ranah lingkungan fisik kan gitu.
Jadi tidak semua orang bisa melihat. Dan saya menyimpulkan waktu itu, wah ini dunianya hantu, saya kan gitu, dunianya goib. Dunianya goib kok sudah pada kebingungan, pada montang-manting dan seperti mencari selamatnya sendiri-sendiri. Nah waktu itu terus lagi doar neng di, saya kan bilang gitu, lagi doar neng di, kok do ora searah gitu loh. Kok yang dari selatan ke utara kok ora searah gitu loh. Kok enggak dari utara ke selatan semua, atau ke dari utara ke selatan semua, atau selatan ke utara, itu kok kayak tubruk-tubrukan gitu. Jadi mereka itu saya simpulkan pada bingung sendiri untuk mencari keselamatan waktu itu. Nah terus pesan terakhir dari si orang itu yang dijain itu, wis gendang melu lunga iki soalé donyaku wis ra karu-karuan, slametno awakmu gitu. Oh iya aku tak ngabari konco-koncoku. Nah saya waktu itu bilang gitu, saya tak bilang sama teman-temanku. Akhirnya saya balik lagi ke tempat cangkruan, ke tempat ngobrol gitu. Tempat ngobrol. Nah teman-teman itu pada tanya, Om ada apa gitu kan. Ning tadi pada nggak lihat itu yang di jalan, bener nggak lihat gitu, nggak ada yang lihat. Terus ya gini ceritanya gini, jadi ternyata di alam gaib itu wis do kebingungan. Jadi mereka membawa anak, istri, perbekalan dan alat-alat untuk menyelamatkan diri, itu wis do kebingungan gitu loh. Yang dari utara ke selatan, yang dari selatan ke utara. Wah, ya teman-teman tadi tanya, ya nopo gitu, lah kan ada apa ya Om? Ya saya cuma jawab, opo iki anu ya, apa Gunung Merapi benar-benar mau meletus ya, meletus dahsyat. Terus dunia gaib itu ikut bingungan, apa dampaknya sampai sini ya, saya kan gitu. Kayak iyo gitu, kayak iyo nih Gunung Merapi meletus, apa ya tekan gini toh Om. Nah bilang gitu teman itu. Iya. Ya wallahu a'lam, saya akan bilang gitu, wallahu a'lam. Terus waktu itu pada lihat-lihatan semua teman-teman, pada lihat-lihatan, saling melihat, menatap muka masing-masing itu. Dan akhirnya tiba-tiba waktu itu saya kedatangan tamu cewek. Tamu cewek itu dia menyapa saya gitu Kak Sabil ya. Iya. Nak Mas, diaturi tindak ngidul. Lah saya kan bingung kan, karena saya waktu ada tamu cewek itu teman-teman yang ada di samping saya itu Kak Sabil, itu nggak ada yang lihat. Jadi cewek itu orangnya cantik, masih muda gitu, masih muda. Terus kalau saya hafal dengan wajahnya gitu. Apa dengan, karena dulu pernah beberapa kali bertemu ya, pernah beberapa kali bertemu. Ya, saya tak tanya sama teman-teman ini, ono tamu cewek do iroh ora, do lihat enggak? Siapa Om, siapa? Pada lihat-lihatan lagi. Ya. Terus ya wis nek ra iroh, udah nek enggak lihat, gue tak ngobrol sebentar. Jadi saya masih duduk sama teman-teman, kalian pada diam dulu. Akhirnya teman-teman itu diam, terus mendengarkan saya bicara. Gitu. Lah ono apa, saya kan lah ada apa gitu kan. Tapi ini bahasanya itu cuma dalam hati loh, ya batin itu. Karena teman-teman nggak pada bisa melihat waktu itu.
Lah ada apa gitu. Diaturi tindak ngidul sak menika. Ibu wonten kali kados keperluan. Oh. Yo. Ning tapi sebentar dulu ya. Saya tak pamitan sama teman-teman yang di sini. Nah, waktu itu. Oh nggih, nek sampun mengke kula pamit. Akhirnya si cewek itu menunggu agak jauh. Jadi agak di depan rumah. Saya itu kan gini, ngobrol sama teman. Ini teman-teman saya kan gini. Iki aku tak dolan ngidul sedilo. Saya kan gitu. Ya. Tak dolan sedilo ki ketoke ana sesuatu sing penting. Saya kan gitu. Wah, dolan ning ndi, Om? Ya gitu kan. Ya. Dolan ning ndi, Om? Ya kok men aku dijak ngidul sedilo ngono ki. Nek teman-teman pada waktu itu udah paham ngidul itu kemana gitu kan. Anu Pak Om, ke pantai Pak. Iya ketoke. Saya kan bilang gitu. Iya kelihatannya ke sana saya. Terus akhirnya saya minta tolong sama teman-teman yang di situ. Ya. Coba nanti gini, teman-teman saya minta tolong. Saya tak duduk di tengah. Kalian duduk melingkari saya. Kalian doa apa sebisanya. Yang penting hari ini kita semua aman dan saya aman. Kan gitu. Akhirnya saya duduk di tengah, di kerumuni teman-teman itu ya. Iya. Di kerumuni berarti ada. Teman-teman melingkar gitu ya Mbah ya? Iya, melingkar Oke. itu, melingkar duduk. Entah tak suruh doa terus berdoa. Nggak tahulah doanya mereka, saya nggak tahu. Yang penting saya juga berdoa waktu itu. Terus saya ambil nafas, tarik nafas. Ya cewek tadi pas saya ambil nafas itu tak batin. Iya aku siap. Oh. Aku siap. Nah, setelah itu, nggih, kalau tak meriku. Nah, waktu naik itu megang bahu, Simbah. Bahu saya itu dipegang. Yeah. Nggak tahu kejadiannya, kecepatannya, peraliannya, tiba-tiba saya itu sudah di pantai. Bentar Mbah, sebentar Mbah. Ya. Berarti ke kidul itu ke pantai selatan. Ya. Bertemu ibu itu maksudnya Ibu Ratu Kidul. Pikiran saya waktu itu nggak sampai ke situ ya. Diajak ke ngidul itu nanti ketemu siapa, itu belum paham, belum ngeh. Jadi waktu itu diajak tiba-tiba sampai di Pantai selatan. pantai selatan ya, pantai selatan Katombak itu. Ini kan yang pesisir saya kan gitu kan. Nah ternyata Kak Sabil di sana itu sudah ada sosok putih cantik ya, putih cantik yang pakai pakaian apa itu ya? Pakai pakaian kayak Yang di kayak kerajaan selendang gitu. terurai gitu loh. Iya. Terurai. Terus ada ini, ada mahkotanya, gitu, pakai mahkota gitu. Iya. Mahkotanya. Terus ya pokoknya wanita itu sudah saya kenal. Oke. Cuma memakai mahkota yang berbeda waktu di pantai itu. Pakai pakaiannya ya kuning, agak hijau-hijaunya juga. Iya. Gitu. Nah, waktu itu kan saya masih digandeng sama si cewek tadi. Iya. Nah Mas, tugas kula sampun bahasanya selesai. Iya. Sudah mengantar sampai sini. Menika sampun panggil kalian ibu. Oh, ya wis matur nuwun, saya kan bilang gitu. Ya wis matur nuwun ya. Akhirnya hilanglah ini cewek ini. Nggak tahu perginya kemana, ibaratnya tugasnya udah selesai. Iya. Nah, waktu itu saya juga salam sama ibu.
Ibu, saya kan. Iya, nak Mas, tak aturi tindak ngidul. Iki ono kang wigati, ada sesuatu yang penting kan gitu loh. Ada sesuatu yang penting. Oh inggih, inggih Ibu, saya akan. Terus ngene, opo sing sliramu engko krungu, kowe engko aja takon. Nah gitu loh. Jadi bahasa Indonesianya, nanti kalau ada apa-apa, mendengar sesuatu, itu jangan bertanya-tanya. Nah, pokoknya gitu jangan pernah bertanya gitu ya Mbah ya. Bertanya gitu lah. Nah dalam hati saya kan, lah arep ono apa to? Takon opo, saya mau diajak kemana kan gitu, saya nggak tahu kan waktu itu. Saya cuma jawab inggih, iya kan gitu. Nah, wis ya, wis mudeng ya, inggih, saya kan udah jelas kan gitu kan bahasanya. Nah, waktu itu Ibu terus menghadap ke utara, itu terus tangannya itu melambai ke arah utara. Kowe sing jaga gunung, mrene yo. Tiba-tiba di dekat saya itu ada sesosok ya, sesosok orang, ya sesosok orang pendek, terus gempal itu dan apa ya, menyalami Ibu, terus menyalami saya gitu. Salam. Nah, wajah orang itu seperti kayak ini. Kalau di pewayangan itu ya, Kak Sabil ya. Yeah. Kalau di pewayangan itu seperti tokoh, misalkan model-modelnya itu kayak Bagong atau Semar. Model jalannya juga seperti itu, dan tingkahnya juga seperti jalannya itu. Jadi buntek kalau orang Jawa mengatakan. Iya. Buntek, pendek. Terus Ibu bilang, iki sing jaga Gunung Merapi. Iki jenenge, ini boleh dikatakan nggak ini namanya gitu? Oh, kalau untuk nama sendiri nanti berpengaruh tidak dengan Mbah Gunung? Ya, mungkin berpengaruh atau tidak ya. Ya mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak ya Mbah ya. Mudah-mudahan tidak. Ya mudah-mudahan tidak, karena ini suatu pengalaman ya. Saya menyampaikan saja kisah-kisah saya, dan Ibu itu mengatakan, iki sing jaga Gunung Merapi. Iya. Iki sapu jagat. Nah, gitu. Oh, saya cuma mengangguk. Karena tahu udah dipesan gitu loh. Udah dipesan, tidak boleh bertanya kan gitu kan. Oh, inggih, ya Bu, ya. Terus akhirnya setelah mengenalkan itu, sosok itu tadi menyalami saya lagi. Istilahnya mengenalkan, aku, namaku iki, dan saya juga memperkenalkan diri bahwa namaku ini. Saya kan gitu. Iya. Akhirnya waktu itu terus ya, udah kenal. Wes, sambil jalan ke arah barat waktu itu, menyusuri pantai. Saya di belakang, ya di belakang agak menyamping gini ya. Di belakang, bukan di belakang persis Ibu, yaitu di belakang sebelah kanan. Terus di belakang saya agak menyamping juga, ini ada yang dari tadi, yang sapu jagat tadi. Jalan terus ke barat. Enggak selang beberapa lama berhenti. Jadi selama perjalanan itu enggak ada yang dibicarakan. Enggak ada yang dibicarakan. Bener-bener kayak ibaratnya diam-diaman gitu Mbah? Iya, diam-diaman. Jadi
pokoknya ngikuti aja. Ya cuma dalam batin saya itu iki karena ndi jalan. Yang sosok tadi juga ngikutin aja, nggak ngobrol sama saya, juga saya tidak ngobrol sama ini gitu. Terus akhirnya berhentilah. Setelah berhenti itu ibu tadi terus menghadap ke selatan. Ya semua kan ikut menghadap ke selatan, menghadap ke laut lepas, menghadap laut lepas. Ya apa meneh ya bisa. Batin saya kan gitu. Apa meneh. Terus tangan ibu tadi melambai lagi. Kowe sing jaga laut ini. Kok tiba-tiba dari atas air itu seperti kayak ini. Apa itu? Terjangan ombak? Bukan. Kayak ini, kayak kapal boat. Itu kalau sudah lewat itu kan kayak misah gini ya. Airnya yang airnya belakang membelah gitu ya, membelah ya? itu. Belakang itu. Tiba-tiba sudah ada di depan ibu. Sosok itu. Wah, sapa meneh? Saya kan gitu. Ini siapa lagi ini? Ya, cuma diem aja waktu itu. Saya diem. Ibu memperkenalkan, iki sing jaga laut. Sing jaga laut iki jenenge, nah, disampaikan enggak ini? Waduh Mbah, ini kan pengalaman pribadinya Mbah Gunung. Nah, kalau misalkan disampaikan nanti juga akan berpengaruh tidak seperti nama yang di penjaga Gunung Merapi tadi misalkan. Oke ya. Tapi untuk pengetahuan aja ya. Untuk pengetahuan kita saja bahwa ternyata sesuatu itu memang ada penjaganya gitu. Iya betul. Ada penjaganya. Ya, terus ibu tadi bilang gini. Iki sing jaga laut. Tak kasih ciri-cirinya ya Kak Sabil ya. Yang jaga laut itu ternyata umurnya tinggi Bang. Tinggi, dengan saya itu lebih tinggi lagi. Oke. Kurus gitu. Kulitannya itu kuning gitu. Ya, pokoknya wajahnya itu seperti wajah manusia, pokoknya cakep lah. Oh berarti itu sosok laki-laki ya Mbah ya? Sosok laki-laki. Iya. Sosok laki-laki yang jaga laut. Terus ibu itu memperkenalkan diri ini ke si sosok ini. Iki Bejo Arum. Iki sing jaga laut itu. Oh, saya cuma mengangguk. Oh, ini toh yang namanya Bejo Arum. Ya kan gitu ya. Iya. Terus Mbah, tapi di situ Mbah Gunung itu memperkenalkan diri sebagai nama Mbah Gunung sendiri atau sebenarnya Mbah Gunung punya nama lain di dunia lain sana, Mbah? Ya. Oh, waktu itu saya memperkenalkan diri dengan nama asli saya. Ya, nama asli saya. Jadi nama asli saya itu ya Sugihartono. Saya memperkenalkan ya itu. Iya. Itu jadi ya, terus kita lanjutkan lagi ya. Iya. Kita lanjutkan lagi. Iki lho, si Joko Laut jenenge Bejo Arum kan gitu. Akhirnya saya juga memperkenalkan diri. Saya terus, ya salaman bener itu. Jadi waktu itu seperti kejadian itu benar-benar nyata. Benar-benar nyata. Wong saya merasakan kedinginan juga. Oh, gitu. Merasakan dinginnya angin laut waktu itu. Nah, di situ sudah nggak berjalan lagi. Kita di pinggir pantai itu berbincang-bincang antara ibu terus yang Merapi tadi sama yang penjaga pantai.
Tapi nggak berbincang-bincang kayak orang rapat. Cuma ibu bilang waktu itu, langsung menunjuk si ini, sosok yang pendek tadi. Kowe sapu jagat, kowe saiki genti jaga laut. Nah, itu. Saya cuma mendengarkan sambil mengangguk-angguk. Karena itu jelas suaranya itu karena cuma berempat ya ini. Terus ibu menengok ke arah yang satunya, sosok satunya itu. Lan kowe tejo arum, kowe saiki genti jaga gunung. Oke. Nah, saya manggut-manggut lagi. Karena sebelumnya di alam nyata itu ya, di sebelumnya di alam nyata itu kan waktu itu Gunung Merapi sudah mengeluarkan lava pijarnya. Oke. Itu. Secara apa ya? Secara logika ini Kak Sapi. Saya itu bertanya dalam hati ya waktu itu. Daratan sama lautan itu kalau dalam ilmu pendidikan ya, penelitian dan sebagainya itu kan lebih luas lautannya. Oke. Gitu. Ya. Jadi daratannya itu kan lebih kecil. Ya, kalau di pengetahuan sepertiganya itu daratan dan sisanya lautan. Ya, itu artinya kan perairan itu menguasai 2/3. Betul. Ya kan? Kalau daratan hanya sepertiganya. Ya. Nah, dalam batin saya kan sampai berpikir ke arah itu. Nah, waktu itu akhirnya pun saya nggak kuat menahan diri. Dan akhirnya saya bertanya. Ya, bertanya. Bu, kalau yang jaga laut menjaga gunung darat itu mampu kan gitu. Tapi kalau yang jaga gunung disuruh jaga laut itu nanti nggak mampu loh Bu, yang gitu ya. Terus ibu itu menjawab, nak Mas, wis tak wanti-wanti, apa sing kok rungokke kowe mengko aja sakon. Oh, nggih nyuwun pangapunten. Saya cuma bisa bilang, oh ya, maaf Bu, saya kan bilang. Terus ibu tadi melambai ke arah, yaitu ke arah timur, sampai siapa gitu ya. Nah, terus datang lagi si cewek tadi yang menjemput saya itu. Injih, nak Mas diderek ke kundur. Nah, injih, langsung monggo nak Mas. Langsung dipegang lagi bau saya. Nah, tiba-tiba saya sudah ada di tempat di rumah tadi. Melingkar tadi ya Mbah ya. Melingkar. Dan waktu itu saya langsung nafas saya itu ngos-ngosan. Gitu. Langsung sama teman-teman yang situ kan, langsung di ini apa, punggungnya dikebrok gitu. Om, lambekan kok lentah nafas kok suwe banget kan gitu loh. Kami cemas sih kan gitu waktu itu. Kami cemas di sini nunggu sambil doa, ada yang Al-Fatihah, ada yang apa gitu. Nah, waktu itu nggak tahu dalam duduk tadi itu saya nafas atau tahan nafas, saya nggak tahu. Jadi perkiraan teman-teman itu saya nggak nafas sih. Oh, kalau perkiraan teman-teman nggak nafas, tapi kalau Mbah Gunung sendiri malah nggak tahu sebenarnya nafas atau tidak nafas itu. Nafas atau nggak nafasnya ya nggak tahu, gitu loh. Jadi cuma pas dipulangin tadi nafasnya jadi ngos-ngosan. Akhirnya kan di situ sudah ada teh, ada kopi, udah langsung diambilan teh, suruh minum. Terus
menata diri lah, Iya. menata diri, menata nafas gitu, sambil mengingat-ingat gitu. Waktu itu terus gimana Om, ono kabar opo? Jadi teman-teman itu pada ini apa? Pada ingin tahu. Kalau bahasa sekarangnya mungkin kepo. Oh, Atau pada pengen tahu ceritanya gimana tadi, Mbah? Ceritanya ini cerita kok sampai lama, katanya mau ngidul itu ada apa? Iya. Nah, waktu itu saya nggak bisa bercerita banyak. Ya intinya bahwa saya ketemu ini sosok ini tak ceritakan semuanya. Terus sampai ada salah satu temen itu bilang, loh neng goib ya ono anu toh, lukir-lukiran kan gitu. Lukir-lukiran itu apa, Mbah? Lukir-lukiran itu kalau apa ya, kalau sekarang mungkin bahasanya sif ya. Jadi ini yang Joko Gunung kan, Joko Laut jadi iya. nah gitu. Nah itu kan sebenarnya nggak boleh dikatakan seperti itu kan. Terus saya bilang, hush, hati-hati kalau bicara kan. Terus, nah setelah tak ceritain detail itu, akhirnya mereka pada was-was tentang apa yang akan terjadi. Oke. Ya, walaupun waktu pertemuan saya waktu itu tidak mengatakan akan terjadi sesuatu hal, tapi dengan cerita-cerita saya itu saya hanya menambahi iki ngene teman-teman, sing Joko Laut dipindah gunung, sing Joko Gunung pindah kemungkinan lho iki engko awake dhewe iso kelimpe. Saya cuma bilang gitu waktu. Kelimpe itu kalau bahasa Jawanya apa ya? Kayak kita nggak akan tahu kapannya gitu, Mbah. Apa gimana? Bukan, jadi waktu itu kan yang ditengarai mau terjadi bencana kan Merapi. Nah orang kan ini orang-orang di sekitar Jogja ini kan sudah, wah ini Merapi akan meletus. Nah, itu loh. Jadi kemungkinan saya bilang ini bisa jadi nanti bukan Merapi loh bencananya. Berarti seperti perkiraan yang salah gitu, Mbah? Ya nanti bisa mungkin dari lautan. Saya kan bilang gitu. Teman-teman ada yang bilang, ada tsunami po Om. Wah saya nggak bilang itu, saya kan gitu, karena ini yang diincer Merapi, bisa jadi Merapi nggak jadi meletus, nanti bisa jadi malah gempa yang dari selatan, saya kan bilang gitu. Lah waktu itu kan teman-teman takutnya itu gini Kak Sabil, bangsa kita Indonesia ini di tahun 2004 itu kan pernah mengalami gempa tektonik yang luar biasa di Aceh. Betul. 9,8 atau 9,8 skala Richter, Pak. Jadi teman-teman waktu itu wis pada cemas semua, saya melihat wajah-wajahnya itu cemas. Ya, cemas. Kayak engko ini kejadian seperti di Aceh waktu itu. Terus terus saya bilang sama teman-teman yang duduk, ini hanya untuk internal saja dulu. Kalian jaga keluargamu. Berita yang saya sampaikan ini iki iso bener iso ora, saya kan gitu kan. Saya bilang gitu. Yang penting tetap waspada, eling, dijogo semuanya. Waktu itu teman-teman, ya om, semua pada lihat-lihatan semua, ya, lihat-lihatan. Terus akhirnya karena sudah larut malam ya, waktu itu jam 10-an lebih ya, udah jam 10-an lebih, larut malam. Mereka juga punya keluarga, mereka pada pamit. Om saya mau pamit dulu pulang. Mereka pada pulang lagi. Nah, ini cerita ini kemudian saya pendam cerita, terus saya hanya sampaikan ke teman-teman dekat aja, teman-teman dekat.
mendekat saya kabari ini biar ono bencana, mau ada bencana hati-hati cuma saya bilang begitu. Nah, ini kalau diceritain panjang nih Kak Panjang Sapi. banget ya Mbah Iya, ya. Heeh. karena ini apa ya, jadi proses nanti setelah mendapatkan berita itu tanggal 20 ya kalau saya ingat itu. Iya, itu tadi tanggal 20 cerita Ya, Mbah. tanggal 20 hari Minggu dan kejadiannya tanggal 6 hari setelahnya. ya tanggal 27 27 iya. ya. Iya. 27 Mei hari Sabtu. Betul. Jadi rentang dari hari Senin, Selasa, Rabu sampai menjelang ini ada kisahnya lagi. Oh, berarti sebenarnya ada kisah keberlanjutan lagi Mbak. Iya. Setelah itu sampai sebelum 27 Mei itu sebenarnya ada. Ada kisah lagi. Jadi sampai sebelum terjadi ini gempa ini. Oh. Ini kalau tak ceritain nanti kepanjangan enggak ini Kak? Oke, Mbah, mungkin karena ini nanti Iya. mungkin kita bisa buat, kita tunggu untuk episode selanjutnya. Mbah Gunung nanti bercerita bagaimana sih kelanjutan hingga 27 Mei 2006 nanti. Jadi ini nanti mungkin kisahnya akan setelah tanggal 20 ya Mbah ya, namun Oke. sebelum tanggal 27 Mei. Oke, seperti itu. Dan sambil juga berpesan agar konco kita wasiat simbah tetap waspada selalu dan berhati-hati, dan jangan lupa berdoa agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Salsabila Putri dan Mbah Gunung pamit Siap, undur iya. diri. Iya. Terima kasih Mbah sebelumnya. Terima kasih sama-sama Kak Sabil. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa.